Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 AI1 Informatika dengan mata kuliah kriptografi. Di sini kami akan memaparkan sedikit penjelasan tentang algoritma klasik. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Nada Nabila dengan NIM 2210511020. Perkenalkan, nama saya Mutia Hanum dengan NIM 2210511001. Perkenalkan, nama saya Firda Fianda dengan NIM 2210511017. Saya Angelika Satarisadi dengan NIM 2210511024. Perkenalkan, saya Talita Lutfi Andrianti dengan 2210511026. Oke, di materi yang pertama kita akan masuk ke materi algoritma dari bubble sort. Algoritma bubble sort adalah metode pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam suatu iterasi tertentu hingga tidak ada lagi perubahan ataupun penukaran. Algoritma ini akan bekerja dengan cara berulang kali membandingkan dan menukar elemen-elemen berdekatan dalam sebuah sampai seluruh array itu terurut. Algoritma ini menggunakan perbandingan dalam operasi antar elemennya. Selanjutnya adalah kita masuk ke materi langkah-langkah algoritma bubble sort. Langkah-langkahnya yang pertama adalah membandingkan. Pada langkah ini kita akan membandingkan dua elemen berdekatan dalam suatu array. Yang kedua adalah penukaran posisi. Jika elemen pertama lebih besar dari elemen kedua, maka kita akan menukar posisi keduanya. Selanjutnya yang ketiga adalah pengulangan proses. Dalam pengulangan proses ini, kita akan melanjutkan langkah ke-1 dan kedua, hingga seluruh array terurut atau tidak ada lagi pertukaran yang dilakukan dalam satu iterasi. Yang langkah keempat adalah penyusunan array. Pada penyusunan array ini, setelah satu iterasi kita selesaikan, elemen terbesar akan berada di ujung array paling kanan. Langkah terakhir adalah kita mengulangi langkah-langkah dari langkah ke-1 hingga langkah ke-4 untuk sejumlah iterasi yang dibutuhkan hingga seluruh array terurut. Oke, di sini selanjutnya adalah contoh langkah-langkah dari bubble sort pada array yang berisi 5, 3, 1, 4, dan 2. Pada iterasi pertama, kita membandingkan apakah 5 lebih besar daripada 3. Jika iya, maka kita akan menukarnya. Karena 5 lebih besar dari 3, maka kita akan menukarnya. Selanjutnya, kita akan membandingkan antara nilai 5 dan nilai 1. Karena nilai 5 lebih besar daripada nilai 1, maka kita akan menukarnya juga. Selanjutnya kita akan membandingkan nilai 5 dan nilai 4. Karena nilai 5 lebih besar daripada nilai 4, maka kita akan menukarnya juga. Selanjutnya kita akan membandingkan antara nilai 5 dengan nilai 2. Karena nilai 5 lebih besar dengan nilai 2, kita juga akan menukarnya. Sehingga hasil akhir dari iterasi 1 adalah 3, 1, 4, 2, 5. Selanjutnya pada iterasi kedua, kita akan membandingkan apakah 3 lebih besar daripada 1. Karena ia benar 3 lebih besar daripada 1, maka kita akan menukarnya. Selanjutnya kita bandingkan kembali 3 dan 4. Karena lebih besar 4, maka kita tidak akan menemukannya. Selanjutnya kita akan membandingkan antara 3 dengan maksud saya kita akan membandingkan antara 4 dengan 2. Karena nilai 4 lebih besar daripada 2, maka kita akan menukarnya. Sehingga hasil akhir dari iterasi 2 ini adalah 1, 3, 2, 4, dan 5. Selanjutnya kita masuk ke iterasi 3. Pada iterasi 3 ini kita akan membandingkan nilai 1 dengan nilai 3. Karena nilai 1 tidak lebih besar daripada nilai 3, maka kita tidak akan menukarnya. Selanjutnya kita akan membandingkan nilai 3 dengan nilai 2. Karena nilai 3 dengan nilai 2 Karena nilai 2 tidak lebih besar daripada 3, maka kita tidak akan menukarnya juga. Selanjutnya, iterasi terakhir yaitu iterasi keempat.
Kita akan membandingkan 1 dan 2, karena 1 tidak lebih besar daripada 2, maka kita tidak akan menukarnya. Hasil akhir dari maksud saya hasil akhir dari bubble short pada array 5, 3, 1, 4, dan 2 adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya kita masuk kepada materi analisis kinerja bubble short. Yang pertama adalah kinerja terbaik. Kinerja terbaik ini dilambangkan dengan O dalam kurung N, di mana algoritma bubble short ini memiliki kinerja terbaik ketika daftar sudah terurut secara terbalik. Dan dalam satu iterasi tidak ada pertukaran elemen yang diperlukan. Pada kasus terbaik ini, bubble short hanya akan melakukan 1 kali iterasi atau pengecekan untuk memastikan bahwa tidak ada pertukaran elemen yang dibutuhkan. Kompleksitas waktu pada kasus terbaik ini adalah yang tadi saya sebutkan, yakni O dalam kurung N, di mana N adalah jumlah elemen di dalam array. Yang kedua adalah kinerja rata-rata. Kinerja rata-rata disimbolkan dengan O dalam kurung N kuadrat. Dalam kasus rata-rata ini, bubble short memerlukan sejumlah besar iterasi dan pertukaran elemen. Pada kasus rata-rata ini, bubble short akan melakukan sekitar N kuadrat dibagi dengan 2 operasi perbandingan, di mana N adalah jumlah elemen dalam. Selanjutnya adalah yang kinerja terburuk. Kinerja terburuk ini dilambangkan atau disimbolkan dengan O dalam kurung N kuadrat, di mana kinerja terburuk ini terjadi ketika daftar sudah terurut secara terbalik, sehingga setiap elemen harus dipindahkan hingga ke posisi yang semula. Pada kasus terburuk ini, bubble short akan melakukan sekitar N kuadrat dibagi dengan 2 operasi perbandingan dan pertukaran pada setiap iterasi. Selanjutnya ada kompleksitas waktu. Pada kompleksitas waktu di algoritma bubble short ini dilambangkan dengan O dalam kurung N kuadrat, di mana N adalah jumlah elemen dalam array yang akan diurutkan. Ini akan berarti waktu yang diperlukan untuk mengurutkan array akan berbanding kuadrat dengan jumlah elemen dalam array. Contoh kompleksitas waktu dalam algoritma bubble short ini adalah jika kita mempunyai 10 elemen dalam array, bubble short itu akan melakukan sekitar 10 kuadrat, hingga kita itu akan melakukan 100 operasi perbandingan atau iterasi. Jadi ketika kita mempunyai 10 elemen dalam array, kita akan melakukan 100 operasi perbandingan agar data dapat terurut. Selanjutnya, semakin besar jumlah elemen, maka akan semakin banyak operasi perbandingan yang harus dilakukan oleh bubble short. Oleh karena itu, bubble short tidak efisien untuk jumlah data yang besar dan biasanya digunakan hanya untuk keperluan pembelajaran atau pada kasus-kasus sederhana. Selanjutnya kita akan membahas algoritma selection sort. Nah, selection sort ini adalah salah satu algoritma pengurutan sederhana yang digunakan untuk mengurutkan daftar atau himpunan data. Nah, tujuannya sendiri adalah untuk mengatur data dari yang terkecil sampai yang terbesar ataupun sebaliknya. Nah, algoritma ini bekerja dengan cara mencari elemen terkecil dalam daftar dan memindahkan ke posisi yang benar, kemudian melakukan hal yang sama untuk elemen-elemen berikutnya sampai seluruh daftar menjadi terurut. Nah, cara kerja dari selection sort ini yang pertama adalah dia akan mencari elemen terkecil. Nah, algoritma selection sort memulai dengan mencari elemen terkecil dalam daftar data. Nah, ini dilakukan dengan membandingkan setiap elemen dengan elemen lainnya untuk menemukan yang paling kecil. Berikutnya kita akan menukar elemen. Nah, algoritma ini akan menukarnya dengan elemen pertama dalam daftar. Artinya, elemen terkecil akan dipindahkan ke posisi pertama dari dalam daftar tersebut. Saya rasa sampai sini bisa dibayangkan ya. Nah, untuk yang ketiga, dia akan mengulang proses tersebut. Jadi dia akan mencari kembali elemen yang terkecil, lalu memindahkannya kepada posisi yang benar. Nah, dan yang terakhir akan menyusun data. Algoritma ini akan terus melakukan pencarian elemen terkecil dan pertukaran hingga seluruh data terurut dengan benar dari data yang terkecil sampai dengan data yang terbesar. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama ada inisialisasi. Nah, kita akan mulai dengan sebuah daftar atau array atau himpunan data yang akan diurutkan. Ini bisa berisi bilangan bulat, huruf, atau jenis data lainnya yang dapat diurutkan.
Langkah yang pertama adalah pencarian elemen terkecil. Mulailah dengan menganggap bahwa elemen pertama dalam daftar adalah elemen terkecil sementara. Simpan indeks elemen terkecil tersebut. Nah, selanjutnya bandingkan elemen pertama ini dengan setiap elemen dalam daftar yang belum terurut, mulai dari elemen kedua hingga pada elemen yang terakhir. Jika kamu menemukan elemen yang lebih kecil dari elemen yang saat ini dianggap sebagai elemen terkecil, maka perbarui indeks elemen terkecil tersebut. Dan setelah kamu selesai memeriksa semua elemen yang belum terurut, kamu akan tahu indeks dari elemen terkecil yang sebenarnya. Langkah kedua, kita akan menukar elemen terkecil. Menukar elemen terkecil yang kamu temukan pada langkah sebelumnya dengan elemen pertama dalam daftar yang belum terurut. Ini akan memindahkan elemen terkecil ke posisi pertama dalam daftar terurut. Selanjutnya kita akan mengulang proses seperti yang tadi saya telah jelaskan. Daftar yang belum terurut telah berkurang satu elemen, karena elemen terkecil sudah terurut. Kamu kembali ke langkah 2, tetapi kali ini kamu akan mencari elemen terkecil dalam daftar yang lebih pendek, yaitu daftar yang tidak termasuk elemen-elemen yang sudah terurut. Kita akan melanjutkan pertukaran dari langkah 2 sampai 4 sampai seluruh daftar terurut dengan benar dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu, terakhir algoritma selection sort selesai ketika semua elemen dalam daftar telah terurut dengan benar. Untuk kompleksitas waktu sendiri dari algoritma selection sort adalah 0 n pangkat 2, di mana n adalah jumlah elemen dalam daftar yang akan diurutkan. Ini berarti bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mengurutkan data akan tumbuh secara kuadrat seiring peningkatan jumlah elemen. Nah, hal ini membuat selection sort tidak efisien untuk jumlah data yang besar. Kita akan melihat beberapa kelebihan dan kekurangan dari selection sort ini sendiri. Kelebihannya saya punya 3 di sini. Yang pertama sederhana, stabil, dan membutuhkan sedikit pengaturan. Nah, yang dimaksud dengan sederhana di sini adalah algoritma selection sort adalah salah satu algoritma pengurutan yang paling sederhana untuk dipahami dan diimplementasikan. Ini hanya melibatkan perbandingan elemen dan pertukaran jika diperlukan. Yang kedua yaitu stabil. Selection sort adalah algoritma pengurutan stabil yang berarti jika 2 elemen dengan nilai yang sama, urutan relatif mereka akan dipertahankan setelah pengurutan. Dan yang terakhir hanya membutuhkan sedikit pertukaran. Nah, algoritma ini memiliki overhead yang rendah dalam hal pertukaran elemen. Hal ini terutama menguntungkan jika biaya pertukaran elemen dalam data yang akan diurutkan tinggi, misalnya data yang besar atau elemen yang kompleks. Nah, kita berlanjut kepada kekurangan. Ada 4, di sini ada tidak efisien, tidak adaptif, dan tidak cocok untuk data hampir terurut, dan lambat pada data yang besar. Nah, tidak efisien sendiri di sini berarti algoritma ini tidak efisien dibandingkan dengan beberapa algoritma pengurutan lainnya seperti quicksort, merge sort, ataupun heap sort. Nah, algoritma-algoritma tersebut memiliki kinerja yang lebih baik dalam hampir semua situasi. Lalu juga dia kurang adaptif. Nah, algoritma selection sort ini tidak adaptif terhadap struktur data yang ada. Ini akan melakukan perbandingan dan pertukaran pada elemen-elemen yang sama terlepas dari seberapa baik mereka sudah diurutkan. Selanjutnya, tidak cocok untuk data hampir terurut. Nah, selection sort tidak efisien pada data yang sudah hampir terurut. Meskipun perbandingan yang dibutuhkan tetap sama dengan kasus ini, jumlah pertukaran yang dilakukan tetaplah tinggi. Dan yang terakhir akan lambat pada data yang besar. Selection sort memiliki kinerja yang buruk pada kompleksitas waktu. Nah, di mana n adalah jumlah array di dalam kompleksitas waktu tersebut. Nah, oleh karena itu, untuk data yang besar akan ada banyak perbandingan yang dibutuhkan, dan hal ini akan memakan waktu yang lama. Materi selanjutnya adalah tentang algoritma insertion sort. Insertion sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara membandingkan dan mengurutkan 2 data pertama pada array. Kemudian membandingkan data para array berikutnya apakah sudah berada di tempat yang semestinya. Algoritma ini membandingkan 2 elemen, yaitu elemen pertama dengan elemen yang sudah diurutkan. Perbandingan akan terus dilakukan hingga tidak ada elemen yang tersisa. Algoritma insertion sort seperti proses pengurutan kartu yang berada di tangan. Terdapat 3 konsep dasar, yaitu pembagian, pemisahan, dan pengulangan. Terdapat langkah-langkah dalam pelaksanaan algoritma insertion sort. Yang pertama adalah inisialisasi. Mulai dengan menganggap elemen pertama dalam daftar indeks 0 sudah dalam keadaan terurut karena daftar dengan satu elemen dianggap terurut. Yang kedua ada pembandingan. Pilih elemen berikutnya dalam daftar yang akan diurutkan. Elemen ke-1 karena elemen 0 sudah dianggap terurut. Bandingkan elemen ini dengan elemen-elemen yang sudah ada dalam bagian terurut dari daftar.
Yang ketiga, geser dan sisipkan. Geser elemen-elemen yang lebih besar dari elemen yang sedang dibandingkan ke posisi yang lebih tinggi dalam daftar. Ini dilakukan dengan menggeser elemen-elemen ke kanan untuk memberi tempat pada elemen yang sedang dibandingkan. Selanjutnya, sisipkan elemen yang sedang dibandingkan ke dalam posisi yang benar dalam daftar terurut. Yang keempat, ulangi langkah 2 dan 3 untuk setiap elemen dalam daftar yang akan diurutkan, mulai dari elemen kedua hingga elemen terakhir di mana N adalah jumlah total elemen dalam daftar. Selanjutnya, setelah semua elemen telah dibandingkan dan sisipkan ke dalam tempat yang tepat, seluruh daftar menjadi terurut. Sebagai contoh, terdapat daftar bilangan yang belum terurut dengan daftar 7, 3, 5, 1, dan 2. Yang pertama, daftar terurut hanya berisi elemen pertama, yaitu 7. Elemen kedua, yaitu 3, dibandingkan dengan elemen pertama. Karena elemen kedua lebih kecil daripada elemen pertama, maka elemen tersebut akan diurutkan sebagai 3 dan 7. Elemen ketiga, yaitu elemen 5, akan dibandingkan dengan elemen-elemen yang sudah terurut dan akan ditempatkan pada posisi yang tepat, yaitu 3, 5, 7. Selanjutnya, ulangi proses 2 dan 3 sehingga akan menghasilkan daftar yang terurut, yaitu 1, 2, 3, 5, dan 7. Selanjutnya adalah kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu algoritma insertion sort adalah O(n) kuadrat dalam kasus rata-rata dan terburuk, di mana N adalah jumlah elemen dalam daftar yang diurutkan. Ini berarti waktu yang diperlukan untuk mengulangi daftar akan meningkat secara kuadrat seiring dengan meningkat jumlah elemen. Selanjutnya adalah perbandingan algoritma insertion sort dengan algoritma yang lain. Yang pertama dengan bubble sort. Insertion sort lebih cepat karena insertion sort hanya memerlukan pemindahan elemen dengan kompleksitas waktu O(n) kuadrat. Yang kedua, dengan selection sort. Insertion sort memiliki keuntungan yaitu cenderung lebih cepat dalam situasi di mana elemen-elemen terurut, sedangkan selection sort tidak. Yang ketiga adalah dengan quick sort dan merge sort. Insertion sort lebih sederhana dan efisien dalam situasi daftar sudah hampir terurut atau memiliki sedikit elemen. Algoritma merge sort adalah algoritma dengan pengurutan data atau sorting yang mengimplementasikan pendekatan divide and conquer atau bagi dan taklukkan, di mana pendekatan ini adalah pendekatan umum dalam desain algoritma, di mana masalah besar dibagi menjadi masalah yang lebih kecil dan kemudian dipecahkan secara terpisah, dan hasilnya akan digabungkan kembali untuk memecahkan masalah awal. Algoritma ini membagi data menjadi 2 bagian, masing-masing diurutkan terlebih dahulu, dan kemudian hasilnya digabungkan untuk menghasilkan larik yang sudah diurutkan. Algoritma ini merupakan algoritma pengurutan yang efisien dengan kompleksitas waktu O(n) log n, di mana n adalah jumlah elemen dalam larik. Lalu langkah-langkah algoritma, yang pertama adalah pembagian. Langkah pertama ini adalah dengan membagi data yang akan diurutkan menjadi 2 bagian seimbang. Algoritma ini terus membagi data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga setiap bagian hanya berisi 1 elemen. Proses pembagian dilakukan secara rekursif hingga mencapai basis rekursif, yaitu ketika hanya terdapat 1 elemen dalam setiap bagiannya. Lalu langkah yang kedua, adanya pengurutan rekursif. Setelah larik dibagi menjadi 2 sublarik, langkah berikutnya ini adalah mengurutkan kedua sublarik ini secara rekursif menggunakan algoritma merge sort. Proses ini akan terus berlanjut sampai larik menjadi sangat kecil. Lalu yang terakhir adalah langkah-langkah penggabungan. Langkah ini adalah menggabungkan kembali bagian-bagian yang telah diurutkan sebelumnya menjadi satu keseluruhan data yang terurut. Proses penggabungan ini dilakukan dengan membandingkan elemen-elemen dari 2 bagian yang akan digabungkan dan memilih elemen dengan nilai terkecil untuk ditempatkan pada posisi yang tepat dalam data hasil penggabungan.
Contohnya, terdapat bilangan berikut yaitu 38, 27, 44, 28, 62, 10 dan akan diurutkan secara ascending yaitu dari kecil ke terbesar. Yang pertama, dengan langkah yang awal yaitu pembagian. Yang pertama kita bagi dua sublarik yang seimbang, yaitu 38, 27, 44, 2 dan 8, 62, 10. Lalu langkah kedua yaitu diurutkan secara terpisah. Yang pertama, sublarik pertama akan menjadi 2, 27, 38, 44, dan sublarik kedua menjadi 8, 10, dan 62. Lalu, langkah yang terakhir adalah menggabungkan seluruh larik secara keseluruhan. Maka, hasil yang tepat adalah menjadi 2, 8, 10, 27, 38, 44, 62 sesuai dari urutan angka yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu kelebihan penggunaan merge sort. Yang pertama ada stabilitas. Stabilitas ini adalah merge sort yang algoritma pengurutannya stabil, yang berarti bahwa elemen-elemen dengan nilai yang sama akan tetap dalam urutan relatif setelah pengurutan. Lalu yang kedua, waktu kompleksitas. Waktu kompleksitas adalah O n log n, di mana n tadi adalah jumlah elemen yang akan diurutkan. Ini akan membuat efisien untuk larik besar. Bahkan dalam kasus terburuk, kinerja merge sort tetap O n log n, sehingga algoritma tetap konsisten dalam kinerjanya. Lalu keamanan. Merge sort tidak memiliki kasus terburuk, yang sangat buruk seperti beberapa algoritma lain. Dalam semua kasus, baik terbaik maupun terburuk, kompleksitas waktunya akan tetap O n log n. Dan yang terakhir adalah kebebasan dari ketergantungan data. Merge sort ini tidak bergantung pada jenis data yang akan diurutkan. Algoritma ini berlaku untuk berbagai jenis data, seperti bilangan bulat, pecahan karakter, atau bahkan objek yang kompleks. Lalu ada kekurangannya. Yang pertama adalah kompleksitas konstan. Meskipun merge sort memiliki kompleksitas waktu rata-rata yang baik, kompleksitasnya tetap konsisten bahkan jika data sudah dalam keadaan terurut. Yang berarti bahwa algoritma ini mungkin tidak efisien untuk data yang hampir terurut ataupun yang sudah terurut. Lalu yang kedua, tidak efisien untuk lari kecil, karena algoritma ini memiliki overhead yang signifikan karena membagi dan menggabungkan larik, sehingga pada lari kecil, algoritma ini memungkinkan tidak efisien. Lalu penggunaan memori tambahan. Proses penggabungan dalam algoritma ini memerlukan array tambahan untuk menyimpan hasil penggabungan, sehingga menyebabkan penggunaan memori tambahan terutama untuk data yang sangat besar. Lalu yang terakhir, yaitu penggunaan rekursi. Implementasi merge sort sering menggunakan rekursi yang dapat menyebabkan pembentukan banyak panggilan rekursi. Pada data yang sangat besar, hal ini dapat menyebabkan stack overflow dan berdampak pada kinerja algoritma. Selanjutnya ada algoritma quicksort. Quicksort itu sendiri adalah algoritma pengurutan yang cepat dan efisien berdasarkan pada strategi pemisahan. Konsep dasarnya yaitu membagi daftar data menjadi dua bagian, kemudian mengurutkan masing-masing bagian secara terpisah. Di sini terdapat strategi pemisahannya. Yang pertama adalah pemisahan. Memilih pivot, memilih elemen tertentu sebagai pivot. Pivot ini digunakan untuk memisahkan daftar menjadi dua bagian. Yang kedua, pembagian daftar. Elemen-elemen dalam daftar dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kiri yang lebih kecil atau sama dengan pivot, dan bagian kanan bagian yang lebih besar atau sama dengan pivot. Elemen yang sama dengan pivot akan ditempatkan di salah satu bagian. Yang kedua adalah strategi pemisahan rekursif. Setelah pemisahan awal, quicksort akan secara rekursif memanggil dirinya sendiri pada kedua bagian, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Yang kedua, proses pemisahan dan rekursi akan secara berlanjut sampai seluruh daftar telah diurutkan. Bagian kiri akan mengandung elemen lebih kecil daripada pivot dan bagian kanan akan mengandung elemen lebih besar daripada pivot. Yang ketiga adalah penggabungan. Namun pada penggabungan itu sendiri tidak ada penggabungan eksplisit dalam quicksort karena pengurutan dilakukan
secara memisahkan dan penggabungan secara rekursif. Setelah seluruh daftar diurutkan, hasil pengurutan akan terbentuk dengan sendirinya. Strategi pemisahan itu sendiri adalah kunci kecepatan quicksort. Dengan memilih pivot secara cerdas dan membagi daftar dengan benar, algoritma ini dapat mencapai kompleksitas waktu rata-rata O(n) log n, di mana n adalah jumlah elemen dalam daftar. Pivot yang baik akan memastikan bahwa daftar terbagi menjadi seimbang, sehingga setiap pemanggilan rekursif akan mengurangi jumlah elemen yang signifikan. Selanjutnya, terdapat langkah-langkah pelaksanaan dalam melakukan algoritma quicksort. Yang pertama, pemilihan pivot. Pilih sebuah elemen sebagai pivot. Pivot bisa dipilih dari berbagai cara, seperti elemen pertama, tengah, atau cara acak. Di sini kita akan memilih elemen pertama sebagai pivot. Yang kedua, partisi daftar. Partisikan daftar ke dalam dua bagian, yaitu bagian kiri yang lebih kecil dan bagian kanan yang lebih besar dari pivot. Elemen-elemen yang sama dengan pivot bisa ditempatkan di salah satunya. Sebagai contoh, kita memiliki daftar awal yaitu 7, 2, 1, 6, 8, 5, 3, 4. Pivot yang akan dipilih yaitu elemen pertama yaitu 7. Kemudian kita partisikan daftar menjadi bagian kiri dan kanan. Bagian kiri akan lebih kecil dari pivot itu sendiri, yaitu 2, 1, 6, 5, 3, dan 4. Sedangkan bagian kanan akan lebih besar dari pivot, yaitu 7, sehingga bilangan akan berisi 8. Yang ketiga adalah rekursi pada bagian kiri dan kanan. Terapkan algoritma quicksort secara rekursi pada kedua bagian yang dihasilkan dari langkah sebelumnya. Berikut cara penerapan pada bagian kiri dan kanan. Bagian kiri dengan bilangan 2, 1, 6, 5, 3, 4 akan ditentukan pivot 2 setelah proses rekursif, sehingga setelah diurutkan akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan untuk bagian kanan tidak perlu dilakukan rekursif karena hanya memiliki satu bilangan, yaitu 8. Setelah pelaksanaan rekursif, selanjutnya adalah penggabungan hasil. Semua bagian kiri dan kanan telah diurutkan sehingga tidak memerlukan tindakan untuk penggabungan karena pengurutan sudah terjadi secara rekursif. Yang terakhir adalah hasil akhir. Setelah semua langkah selesai, daftar awal akan menjadi terurut, di mana hasil pengurutan dari daftar awal adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Selanjutnya adalah perbandingan dengan algoritma yang lainnya. Dengan merge sort, quicksort lebih efisien dalam penggunaan memori karena tidak memerlukan penggabungan eksplisit dan hanya memerlukan sedikit memori tambahan. Sedangkan dengan bubble sort dan selection sort, quicksort secara konsisten lebih cepat dari algoritma keduanya, karena dalam kasus rata-rata ataupun terburuk. Sedangkan insertion sort, quicksort jauh lebih efisien daripada insertion sort. Dari dalam daftar yang besar, quicksort memiliki kompleksitas waktu O(n) log n, sedangkan insertion sort memiliki kompleksitas waktu O(n kuadrat. Selanjutnya adalah analisis kompleksitas waktu. Dalam kompleksitas waktu terburuk dengan O(n kuadrat, kasus terburuk terjadi ketika pivot salah dipilih, misalnya lebih kecil atau terlalu lebih besar. Hal ini dapat mengakibatkan memakan banyak waktu. Yang selanjutnya adalah kompleksitas waktu dalam kurun waktu rata-rata dengan kapasitas O(n log n. Waktu yang dibutuhkan untuk mengurutkan daftar akan berubah secara logaritmik. Dengan meningkatkan ukuran daftar, quicksort cenderung sangat efisien dalam situasi ini. Dalam waktu terbaiknya yaitu O(n log n, jika pivot selalu dipilih secara optimal dan pembagian elemen selalu seimbang,
Future memiliki kinerja terbaik dengan kompleksitas waktu ONLN. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi mengenai algoritma binary search. Algoritma binary search adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk mencari elemen tertentu dalam sebuah array atau daftar yang sudah terurut. Pada algoritma binary search ini, algoritma akan bekerja dengan cara membandingkan elemen tengah dari array dengan elemen yang ingin dicari. Kemudian akan memutuskan apakah elemen tersebut ada dalam setengah bawah dari array. Binary search ini adalah salah satu algoritma pencarian yang sangat efisien karena setiap langkahnya membagi jumlah elemen yang harus diperiksa menjadi 2. Selanjutnya ada kebutuhan dari binary search. Apa sih yang dibutuhkan untuk menggunakan binary search ini? Yang pertama adalah data terurut. Binary search ini hanya berfungsi pada data yang sudah terurut, baik dalam urutan menaik atau yang biasa kita sebut dengan ascending, ataupun dengan urutan menurun atau descending. Maka dari itu kita membutuhkan data terurut untuk menggunakan binary search. Yang kedua adalah pengecekan elemen tengah. Pada algoritma binary search ini, kita memeriksa elemen tengah dari data pada setiap iterasi. Jika elemen tengah sama dengan elemen yang dicari, maka pencarian akan selesai. Selanjutnya adalah kita membutuhkan penyaringan data. Pada binary search ini memungkinkan penyaringan data yang efisien. Dalam beberapa kasus bisa terjadi elemen yang digunakan binary search ini digunakan untuk mencari elemen yang memenuhi kondisi tertentu. Selanjutnya adalah yang terakhir ada data berubah jarang. Data berubah jarang ini artinya algoritma binary search ini memerlukan data yang terurut atau data yang pasti. Karena jika data sering berubah, maka biaya pengurutan ulang akan dapat menjadi mahal dan dapat menjadi lebih kompleks. Selanjutnya adalah langkah-langkah dari binary search. Pertama adalah langkah inisialisasi. Pada langkah inisialisasi ini, kita akan menginisialisasi dua, yaitu awal dan akhir, yang mewakili batas atas dan batas bawah dari himpunan data. Pada awalnya, awal akan diatur ke indeks 0 dan akhir akan diatur indeks terakhir dalam himpunan data. Contohnya, jika kita mencari angka 25 dalam list terurutnya ini berisi 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90. Maka kita tetapkan nilai awal adalah 0 dan nilai akhir adalah 9. Lalu langkah yang kedua adalah kita mencari posisi tengah. Pada langkah ini kita akan menghitung nilai tengah himpunan data dengan rumus awal ditambah akhir dibagi dengan 2. Hasilnya akan menjadi indeks yang akan digunakan untuk membandingkan elemen tengah dengan nilai kunci. Contohnya adalah karena tadi kita sudah mendapatkan nilai awal adalah 0 dan nilai akhir adalah 9, maka nilai 0 dan nilai 9 kita tambahkan dan kita bagi dengan 2. Jadi hasilnya adalah 4. Maka indeks tengah adalah 4. Selanjutnya langkah selanjutnya adalah membandingkan nilai. Pada membandingkan nilai ini dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap yang pertama adalah bandingkan nilai yang ada di indeks tengah dengan nilai yang dicari. Contohnya adalah nilai di indeks tengah adalah 40. Maka kita akan bandingkan dengan nilai yang dicari yaitu 25. Karena nilai 40 lebih dari 25, maka ini tidak sama ya, maka akan dilanjutkan oleh proses selanjutnya. Tahap yang kedua adalah jika nilai di indeks tengah sama dengan nilai yang dicari, maka pencarian akan selesai dan kita akan mengembalikan indeks tengah sebagai hasil. Contohnya, karena 40 tidak sama dengan 25, maka kita akan lanjut kepada langkah berikutnya.
Tahap berikutnya adalah jika nilai pada indeks tengah lebih besar dari nilai yang dicari, maka kita akan mengubah akhir menjadi tengah -1. Contohnya karena 40 lebih besar dari 25, kita akan mengubah nilai akhir menjadi 3. Langkah selanjutnya adalah langkah pengulangan. Pada langkah pengulangan ini juga dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah kita akan kembali ke langkah kedua dan mengulangi proses pencarian dengan rentang yang lebih kecil. Contohnya nilai awalnya kita ambil 3 dan nilai akhirnya contohnya maksud saya nilai awalnya kita ambil 0 dan nilai akhirnya kita ambil 3. Lalu akan dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 1. Jadi kita ambil indeks tengah barunya adalah 1. Tahap selanjutnya adalah kita akan membandingkan nilai di indeks tengah baru dengan nilai yang dicari. Contohnya, nilai di indeks tengah baru adalah 20. Kita bandingkan dengan nilai 25. Tahap selanjutnya adalah jika nilai di indeks tengah baru lebih kecil dari nilai yang dicari, maka kita akan mengubah awal menjadi tengah ditambah 1. Contohnya karena 20 lebih kecil dari 25, maka kita akan mengubah nilai awal ini menjadi 2. Dari sini, kan kita tadi mendapat 1, lalu kita ditambah dengan 1, maka kita akan mendapatkan hasil 2. Tahap selanjutnya adalah kita akan kembali ke langkah 2 dan akan mengulangi proses pencarian dengan rentang yang lebih kecil. Contohnya, 2 ditambah 3 akan dibagi dengan 2, hasilnya adalah 2. Indeks tengah baru, sekarang kita mendapat indeks tengah baru yakni 2. Langkah terakhir adalah langkah hasil. Langkah hasil, kita akan mencapai langkah hasil ini jika nilai kunci ditemukan dan kita akan mengembalikan indeks elemen yang sesuai sebagai hasil pencarian. Jika nilai kunci tidak ditemukan, maka kita akan memberikan indikasi bahwa nilai tersebut tidak ada dalam himpunan data. Di sini tahap pertama adalah kita akan membandingkan nilai di indeks tengah baru dengan nilai yang dicari. Contohnya nilai di indeks tengah baru adalah 25. Kita akan membandingkan 25 dengan nilai 25. Karena kita telah menemukan nilai yang dicari, yakni 25 di indeks 2, maka pencarian selesai dan kita akan mengembalikan indeks 2 sebagai hasil. Selanjutnya adalah analisis kinerja. Analisis kinerja binary search ini yang pertama adalah efisiensi. Pada binary search ini kita akan jika kita menggunakan binary search ini akan menjadi sangat efisien dalam mencari elemen dalam data yang diurutkan. Hal ini terjadi karena binary search ini akan membagi data menjadi 2,5 pada setiap langkah pencarian, sehingga mengurangi jumlah elemen yang harus diperiksa secara signifikan. Analisis kinerja yang kedua adalah keuntungan. Binary search ini sangat efisien untuk data yang besar karena jumlah langkah yang diperlukan tumbuh secara logaritmik, bukan linear. Hal ini dengan menggunakan binary search ini, kita dengan data yang semakin besar ini akan menjadi lebih efisien. Yang ketiga adalah keterbatasan. Keterbatasan pada kinerja binary search ini sangat bergantung pada data yang diurutkan. Jika data tidak terurut, kita harus mengurutkannya terlebih dahulu sehingga dapat memakan waktu. Dan jika ada banyak pengulangan elemen dalam data, binary search mungkin tidak lebih efisien daripada pencarian linear. Selanjutnya, analisis kinerja yang terakhir adalah contoh penggunaan. Kita dapat menggunakan binary search ini pada pencarian kata dalam kamus yang terurut berdasarkan urutan alfabet. Dan kita bisa mencari nilai dalam dataset besar seperti data pengukuran atau data waktu yang sudah terurut. Yang terakhir dari materi dari algoritma binary search ini adalah kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu pada binary search ini dilambangkan dengan O log N. N adalah jumlah elemen dalam array atau daftar yang sedang dicari. Kompleksitas ini adalah kompleksitas yang sangat efisien dan menunjukkan bahwa binary search mampu mencari elemen dalam data yang besar dengan cepat.
Penting untuk kita ingat bahwa log n ini berarti waktu yang diperlukan untuk pencarian, tidak tumbuh secara linear dengan peningkatan jumlah elemen dalam array. Ini berarti semakin besar ukuran data binary search, maka akan tetap sangat cepat dalam menemukan elemen. Ini maksudnya adalah eh, semakin besar ukuran data binary search, maka kecepatan dalam menemukan elemen yang dicari sama saja atau bahkan bisa menjadi semakin cepat. Contoh kompleksitas waktu, misalnya dalam array kita memiliki 1024 elemen, maka binary search ini dapat menemukan elemen dalam maksimal 10 langkah, karena perhitungan dari kompleksitas waktunya, yaitu log n, di mana elemennya adalah 1024, maka log 1024 akan menghasilkan nilai 10. Selanjutnya ada algoritma linear search. Algoritma linear search atau sequential search adalah sebuah algoritma untuk mencari sebuah data dari sebuah himpunan data atau array. Teknik pencarian data ini adalah dengan membandingkan satu persatu data secara berurutan yang dicari sampai data tersebut ditemukan atau tidak ditemukan. Jika ditemukan kecocokan data, maka program akan mengeluarkan input. Selanjutnya langkah-langkah linear search. Yang pertama, inisialisasikan data yang akan digunakan dalam pencarian. Yang kedua, lakukan iterasi melalui setiap indeks secara berurutan. Yang ketiga, bandingkan elemen yang sedang diperiksa dengan yang sedang dicari. Yang keempat, jika elemen yang diperiksa sudah cocok, maka pencarian akan selesai. Contohnya di sini kita misalkan mau nyari angka 7. Pertama kita buat dulu buat array yang isinya kayak gini, yang berisi dari indeks 0 sampai dengan 7. Untuk cari angka 7, kita mulai dulu dari indeks yang paling pertama. Itu kita cocokkan apakah nilai yang ada di indeks 0 itu 7. Kalau misalkan nggak cocok, berarti kita lanjut ke selanjutnya lagi. Kalau belum cocok lagi, lanjut lagi sampai ketemu dengan data yang sama, yaitu misalkan 7 ini ada di indeks keempat. Nanti kalau misalkan sudah ketemu, program akan selesai untuk mencari datanya. Kompleksitas waktu linear search. Algoritma ini tuh nggak cocok untuk set data yang jumlahnya besar karena kompleksitas waktu dari algoritma ini adalah O kali N, di mana N adalah jumlah item. Jadi akan membutuhkan waktu yang lama jika datanya tuh banyak. Algoritma ini efektif untuk situasi seperti apa aja sih? Yang pertama, ketika melakukan pencarian data pada set data yang tidak terlalu besar. Yang kedua, daftar data yang tidak terurut atau hanya sedikit terurut. Yang ketiga, pencarian yang hanya dilakukan dalam satu kali proses. Dan yang keempat, pencarian data di struktur data yang non-index seperti linked list. Algoritma Fibonacci adalah algoritma yang digunakan untuk menghitung suatu deret Fibonacci, di mana deret Fibonacci adalah deret bilangan yang dimulai dengan dua angka pertama atau dua angka yang sebelumnya, yang biasanya dimulai dari 0 dan 1. Dan setiap angka berikutnya dalam deret ini adalah hasil penjumlahan dua angka sebelumnya. Rumus deret Fibonacci ditulis sebagai UN sama dengan UN dikurang 2 ditambah UN dikurang 1, di mana UN adalah angka Fibonacci ke N dalam deret, dan UN-1 adalah angka Fibonacci ke N1, yaitu angka sebelumnya dalam deret, dan UN-2 adalah angka Fibonacci ke N2, yaitu dua angka sebelumnya dalam deret. Contoh penerapan perhitungan Fibonacci. Di sini ada contoh hitungan nilai dari deret Fibonacci berikut dengan nilai N sama dengan 0 hingga N sama dengan 5 menggunakan rumus yang sebelumnya. Pertama kita masukkan N sama dengan 0, maka UN-nya tetap 0. Dan untuk N sama dengan 1, UN menjadi 1. Dan untuk N sama dengan 2, UN U2 sama dengan U0 ditambah U1. Di mana U2 ini akan dikurangi 2, yaitu akan menjadi 0. Dan U2 dikurang 1 menjadi U1. Dan hasilnya adalah 1. Lalu untuk N3, U3 dikurang 2 menjadi U1, dan U3 dikurang 1 menjadi U2, dan 1 tambah 1 menghasilkan 2. Dan untuk N4, U4 dikurang 2 menjadi U2, dan ditambah dengan U4 dikurang 1 menjadi U3, dan 1 ditambah 2 akan menjadi 3,
Dan untuk N5, U5 dikurang 2 yaitu U3, dan U5 dikurang U1 menjadi U4, dan hasilnya akan menjadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Lalu terdapat penerapan rekursi dalam menghitung bilangan Fibonacci. Terdapat sintaks contoh dalam program. Penjelasannya yaitu fungsi Fibonacci rekursi ini akan menerima satu parameter yaitu N yang berupa indeks bilangan Fibonacci. Fungsi akan memeriksa apakah N kurang dari atau sama dengan 0. Jika iya, maka bilangan Fibonacci adalah 0. Lalu fungsi akan memeriksa kembali apakah N sama dengan 1. Jika iya, maka bilangan Fibonacci akan mengembalikan nilai 1. Jika N lebih besar dari 1, fungsi akan memanggil dirinya sendiri sebanyak 2 kali. Yang pertama dengan argumen N-1 untuk menghitung bilangan Fibonacci sebelumnya, dan argumen N-2 untuk menghitung bilangan Fibonacci 2 sebelumnya. Hasil dari kedua panggilan ini akan dijumlahkan, dan hasilnya adalah bilangan Fibonacci Kn. Lalu, terdapat perbandingan antara pendekatan rekursif dan dinamis. Yang pertama ada logika kode, di mana rekursif akan mengikuti definisi matematis yang secara rekursif akan menghitung bilangan Fibonacci Kn dengan memecahnya menjadi dua masalah yang lebih kecil, yaitu Fibonacci Kn-1 dan Fibonacci ke N-2. Sedangkan untuk pendekatan dinamis, logika kode ini akan menghindari perhitungan berulang dengan cara menyimpan hasil perhitungan sebelumnya dalam tabel atau array yang akan mengubah logika kode menjadi pendekatan iteratif yang lebih sederhana. Lalu, untuk alur prosedur rekursif, logika ini akan menghasilkan struktur pohon rekursi yang memiliki banyak cabang dan tingkat kedalaman yang dalam. Setiap panggilan rekursif menghasilkan panggilan-panggilan rekursif lebih lanjut. Dan alur prosedur dinamis adalah linear, dan perhitungan hanya dilakukan sekali, dari nilai awal hingga nilai N, dan hasilnya akan disimpan dalam tabel. Lalu kompleksitas waktu untuk rekursif. Karena banyaknya perhitungan yang berulang dan panggilan ini rekursif, kompleksitas waktu pendekatan ini sangat tinggi, yaitu O2 × N. Sedangkan dinamis memiliki kompleksitas yang jauh lebih baik daripada rekursif, yaitu ON. Lalu, terdapat kompleksitas ruang dalam rekursif yang memerlukan sedikit ruang dalam memori, terutama karena hanya menyimpan nilai N yang diperlukan dalam setiap panggilan rekursif. Sedangkan dinamis, kompleksitas ruang untuk menyimpan tabel atau array digunakan untuk memoisasi. Kompleksitas waktu dalam rekursif adalah O2 × N. Rumus ini dapat direpresentasikan Tn sama dengan Tn-1 plus T kali N-2 ditambah O1. Dengan Tn adalah waktu yang diperlukan untuk menghitung Fibonacci Kn. Lalu untuk pendekatan dinamis kompleksitas waktunya adalah ON. Rumusnya sama dengan yang tadi. Dalam pendekatan ini, setiap perhitungannya hanya dilakukan satu kali, dan hasilnya disimpan dalam tabel yang akan digunakan kembali sehingga memiliki kompleksitas waktu linear. Dan pada rekursi, kompleksitas waktu ini akan berarti waktu eksekusi tumbuh eksponensial dengan peningkatan nilai N. Kita masuk pada algoritma Euclidean. Nah, algoritma Euclidean adalah metode yang digunakan untuk mencari faktor pertemuan terbesar atau FPB dari dua bilangan bulat. Nah, FPB adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi kedua bilangan tersebut tanpa sisa. Algoritma Euclidean didasarkan pada sifat bahwa FPB dari dua bilangan tidak akan berubah jika salah satu dari bilangan tersebut digantikan dengan selisih antara kedua bilangan tersebut. Nah, ini adalah cara-cara bagaimana kita akan mencari FPB dari dua bilangan bulat, di mana disebut dengan A dan B. Yang pertama, kita akan mulai dengan dua bilangan bulat positif, yaitu A dan B, di mana A harus lebih besar atau sama dengan B. Jika A lebih kecil dari B, maka kita akan menukar kedua bilangan tersebut.
Yang kedua, lakukan pembagian bulat A oleh B dan simpan sisa hasil bagi. Ini dilakukan dengan rumus A sama dengan B kali Q ditambah R, di mana Q adalah hasil pembagian bulat dan R adalah sisa dari bagi tersebut. Nah, kita akan memeriksa hasil bagi R. Jika R adalah 0, maka FPB dari A dan B adalah B, algoritma selesai. Namun jika tidak, maka gantilah nilai A dengan nilai B dan nilai B dengan R, kemudian kembali kepada langkah kedua. Ulangi langkah-langkah kedua dan ketiga sampai sisa hasil menjadi 0. Pada saat itu nilai B akan menjadi FPB dari dua bilangan asli, yaitu A dan B. Nah, algoritma Euclidean bekerja dengan mengurangi bilangan yang lebih besar, yaitu A, dengan sisa hasil bagi antara kedua bilangan tersebut sampai sisa hasil bagi mencapai 0. Algoritma ini efisien dalam mencari FPB karena langkah-langkahnya hanya bergantung pada banyaknya iterasi yang dibutuhkan untuk mencapai sisa hasil bagi. Misalnya kita ingin mencari FPB dari 48 dan 18 menggunakan algoritma Euclidean. Awalnya A adalah 48 dan B adalah 18. Nah, pembagian bulat 48 oleh 18 menghasilkan Q sama dengan 2 dan sama dengan 12. Nah, dengan demikian kita tahu nih, karena R tidak sama dengan 0, kita ganti nilai A menjadi 18 dan B menjadi 12. Pembagian bulat 18 oleh 12 menghasilkan Q sama dengan 1 dan R sama dengan 6. Kembali lagi, R masih tidak sama dengan 0. Kita ganti nilai A menjadi 12 dan B menjadi 6. Pembagian bulat 12 oleh 6 menghasilkan Q sama dengan 2 dan R sama dengan 0. Nah, telah memenuhi syarat yaitu R sama dengan 0, maka FPB dari 48 dan 18 adalah 6. Dengan demikian, algoritma Euclidean berhasil menemukan FPB dari 48 dan 18, yaitu 6. Nah, algoritma Euclidean diperluas juga dikenal sebagai algoritma Euclidean diperluas, yaitu extended Euclidean algorithm. Nah, ini adalah metode yang digunakan untuk mencari inverse modulo dari dua bilangan bulat. Biasanya dilambangkan sebagai A dan M. Inverse modulo adalah bilangan bulat X, sehingga A dikali X persen M sama dengan 1. Ini berguna dalam kriptografi dan matematika, terutama ketika kita ingin mencari bilangan yang dapat mengembalikan hasil perkalian modulo ke dalam nilai asli. Langkah-langkahnya di sini yang pertama dimulai dengan inisialisasi. Kita akan memulai dengan dua bilangan bulat positif, yaitu A dan M, di mana A adalah bilangan yang ingin kita cari inverse modulonya, dan M adalah modulo yang digunakan. Langkah pertama, kita akan menerapkan algoritma Euclidean biasa untuk mencari FPB dari A dan M menggunakan langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya. Ini akan memberikan nilai FPB disebut G, dan koefisien Bezout disebut X dan Y. Periksa FPB. Nah, periksa apakah FPB dari A dan M adalah 1. Jika FPB tidak sama dengan 1, maka tidak ada inverse modulo untuk A dan M. Sebaliknya, jika FPB adalah 1, kita dapat melanjutkan untuk mencari inverse modulo. Yang keempat, kita akan menghitung inverse modulo. Kita akan menggunakan koefisien Bezout X. Koefisien X adalah inverse modulo yang dicari. Pastikan bahwa X positif dan lebih kecil dari M. Jika X negatif, tambahkan kepadanya hingga menjadi positif. Nah, hasilnya nilai X yang ditemukan pada langkah sebelumnya adalah inverse modulo dari A dan modulo M. Contohnya di sini. Misalkan kita ingin mencari inverse modulo dari 17 terhadap 43, yaitu mencari X sehingga 17 dikali dengan X persen 43 sama dengan 1. Yang pertama, kita akan menggunakan algoritma Euclidean untuk mencari FPB dari 17 dan 43 yang ternyata adalah 1. Kita memiliki FPB sama dengan 1, jadi kita dapat melanjutkan. Hitung koefisien Bezout yang dalam hal ini adalah X sama dengan 35, di mana pastikan teman-teman mengingat bahwa kita harus memastikan nilai ini adalah positif. Jadi inverse modulo 17 terhadap 43 adalah 35, karena 17 dikali 35 persen 43 adalah 1. Nah, algoritma Euclidean diperluas adalah metode yang efisien untuk mencari inverse modulo dalam perhitungan matematika yang terkait modulo, seperti yang sering ditemui dalam kriptografi. Selanjutnya, algoritma Sieve of Eratosthenes. Algoritma Sieve of Eratosthenes adalah algoritma yang digunakan untuk mencari dan menyaring bilangan prima dalam rentang angka 1 dan suatu angka n. Algoritma ini didasarkan pada prinsip bahwa jika suatu bilangan bukan prima, maka semua kelipatan dari bilangan tersebut juga bukan prima. Algoritma ini bekerja dengan cara menghilangkan semua kelipatan dari bilangan-bilangan prima yang telah ditemukan dalam rentang yang diberikan. Akhirnya semua bilangan yang tersisa dalam rentang tersebut adalah bilangan prima. Kita langkah-langkah Sieve of Eratosthenes. Pertama, buat sebuah array boolean dengan ukuran n plus 1 di mana n adalah batas atas rentang bilangan. Yang kedua, inisialisasikan semua elemen array tersebut sebagai
prima. Yang ketiga, mulai dari bilangan 2, yaitu bilangan prima terkecil. Tandai semua kelipatan bilangan tersebut sebagai bukan prima. Yang keempat, lakukan langkah ini hingga akar dari n. Karena setelah itu semua bilangan yang belum ditandai akan merupakan bilangan prima. Kompleksitas waktu Sievert tenes. Sievert tenes memiliki kompleksitas waktu yaitu O kali N log kali log N, di mana N adalah batas atas rentang yang diperiksa. Ini adalah salah satu algoritma pencarian bilangan prima yang paling efisien. Selanjutnya, penerapan Sievert tenes. Dalam kriptografi digunakan untuk implementasi algoritma RSA, di mana perlu menghasilkan bilangan prima yang besar untuk keperluan enkripsi dan dekripsi data. Untuk pengujian algoritma bisa digunakan sebagai tes untuk menguji keefisienan dan keandalan bahasa pemrograman atau lingkungan pengembangan. Dalam algoritma matematika bisa digunakan seperti algoritma faktorisasi prima yang melibatkan pemecahan bilangan menjadi faktor-faktor primanya. Dan untuk pengujian kinerja komputer juga bisa digunakan untuk menguji kinerja komputer untuk mengukur seberapa cepat komputer dapat menghasilkan bilangan prima dalam suatu rentang tertentu.